Dalam sunyi, manusia sering bertanya, "Siapa aku? Untuk apa aku hidup? Mengapa aku merasa kosong, meski punya segalanya?" Dan di antara banyak jawaban, ada satu jalur sunyi yang dilalui hanya oleh sedikit jiwa. Bukan karena jalannya sulit, tapi karena ia tak terlihat. Jalur itu disebut marifat ilmu yang tak tertulis, pengetahuan tanpa huruf, pemahaman yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah hancur, lalu kembali hidup. Inilah rahasia marifat. Sebuah perjalanan dari luar ke dalam, dari akal ke hati, dari ego ke kehadiran. Marifat berasal dari akar kata, arafa, artinya mengenal. Tapi bukan mengenal seperti kita mengenal nama, tempat, atau tokoh. Marifat adalah pengalaman langsung dengan Tuhan. Bukan dibaca, bukan diceramahkan, tapi dihidupi, seperti rasa asin pada garam. Marifat tak bisa dijelaskan, hanya yang pernah merasakannya yang tahu. Orang-orang marifat tidak sibuk memaksa keyakinannya kepada orang lain. Karena bagi mereka, Tuhan bukan teori, Tuhan adalah kehadiran yang lebih nyata dari segala yang tampak. Marifat bukanlah hasil dari banyak membaca, meski membaca bisa menjadi jembatan. Marifat bukan tentang banyak bicara, karena semakin tinggi tingkat spiritual seseorang, semakin sedikit kata yang dibutuhkan. Jalan menuju marifat adalah jalan pengosongan. Mengosongkan kesombongan, mengosongkan pencitraan, mengosongkan keinginan untuk dikenal. Orang-orang marifat menempuh jalan zikir, tafakur, dan khusyuk. Mereka bukan orang yang paling keras berdoa di tempat ibadah, tapi mereka adalah yang paling diam, karena hatinya telah penuh dengan kehadirannya. Mereka tak meminta banyak, karena mereka tahu Yang Maha Kasih selalu memberi, bahkan sebelum diminta. Tidak ada marifat tanpa kehancuran ego. Ego adalah tirai, tirai yang menutupi cahaya ilahi dalam diri. Ketika kita merasa paling benar, paling tahu, paling suci, sesungguhnya saat itu kita paling jauh dari marifat. Tuhan tidak bisa ditemui oleh hati yang penuh dengan dirinya sendiri. Maka, marifat sering datang setelah seseorang diuji, kehilangan harta, kehilangan cinta, kehilangan harapan. Saat itulah ia berhenti menggenggam dan mulai merasakan kehadiran Tuhan, bukan di langit, bukan di luar, tapi di dalam. Lalu siapa yang telah mencapai marifat, apakah mereka bisa dikenali? Iya, tapi bukan dengan matamu. Orang-orang marifat hadir tanpa ingin menonjol. Mereka lembut, tenang, tidak mudah menghakimi. Mereka tidak berkata, "Saya tahu Tuhan," tapi mereka menghidupi Tuhan dalam setiap tindakannya. Ia melihat Tuhan dalam senyuman anak kecil, dalam keheningan malam, dalam setiap luka dan cinta. Ia tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, bahkan merasa lebih rendah, karena tahu segala yang baik darinya bukan miliknya. Seperti cahaya bulan yang hanya memantulkan matahari, ia tahu dirinya hanya pantulan dari sang cahaya. Marifat tidak membuat orang menjauh dari dunia. Justru ia membuat kita lebih hadir di dunia, bukan untuk mengejar dunia, tapi untuk menyadari bahwa dunia ini hanyalah jembatan. Orang yang hidup dengan makrifat akan bekerja dengan jujur, mencintai dengan tulus, memberi tanpa pamrih, karena hatinya selalu bersama Allah. Dalam jual beli, dalam tawa, dalam kehilangan, hidup menjadi ibadah, bukan karena takut neraka, tapi karena rindu pulang. Marifat bukan untuk dibanggakan, ia bukan gelar, bukan pencapaian, ia adalah anugerah yang hanya diberikan kepada hati yang jujur dan kosong dari dunia. Jika kamu merasa sedang berjalan sendirian, jika kamu merasa tak dimengerti, jika kamu merasa semua kehilanganmu sia-sia, mungkin itu adalah undangan. Undangan dari Tuhan, agar kamu kembali. Bukan untuk menjadi lebih pintar, tapi untuk menjadi lebih sadar. Karena hanya hati yang sadar yang bisa mengenalnya. Dan disitulah marifat dimulai.